Oke, nah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai aja pembukaan untuk mata kuliah kita malam hari ini, leadership ya, atau kepemimpinan. Ini sudah minggu keempat ya, dari pertemuan kita, dan Bapak harapkan kalian semua tetap jaga semangat belajar dan juga jaga kesehatan ya dari COVID ya. Sekarang ini kan lagi wabah COVID. Nah, intinya harus sama-sama care ya terhadap kesehatan kita. Dan juga sekarang lagi musim demo ya. Jadi Bapak harapan anak-anak Bapak mungkin bagi yang tidak perlu ya, tidak perlu mungkin tidak usahlah ikut demo ya. Apalagi kalau yang rumahnya jauh ya. Karena tentu akan memerlukan biaya juga ya. Mendingan di rumah sambil belajar daripada kita demo tapi nanti malah mendapatkan suatu penyakit ya, karena sekarang masalahnya bukan demonya ya tapi penyakitnya ini yang kita harus perhatikan ya, penyakit yang berkaitan dengan COVID ini ya, penyebarannya. Oke. Suara Bapak ada kedengaran, Pak? Ada kedengaran tadi, sekarang kedengaran, ini kedengaran nggak? Ini Bapak kedengaran tadi, sampai sekarang Bapak kedengaran. Kalau ini kedengaran? Iya, kedengaran, Pak. Oke ya, ini kan Bapak pakai mikrofon ya, pakai pakai apa namanya, pakai speaker ya, pakai mikrofon, pakai speaker, supaya suaranya nyaring nih. Kalian lihat speakernya ada ya di mikrofonnya. Uh, karena kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi anda bapak semua, sekarang ini kan pembelajaran online, tentu harus mengikuti teknologi yang disediakan ya. Selain ada teknologi pembelajaran online yang disediakan oleh via Google ya, seperti Google Web ini dan Zoom ya, juga harus ada sarana dan prasarana yang mendukung ya. Salah satunya mungkin ini ya, mikrofon dan alat pembelajaran lain itu juga perlu bagi seorang pengajar ya, dosen ya. Karena Bapak lihat sekarang banyak ya yang merekam pengajaran itu di internet ya. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain, ini sudah 23 orang. Kelas ini kalau nggak salah sampai 30-an ya. Sampai 30-an. Malam ini kita belajar tentang kepemimpinan dan politik. Nah, ini sangat penting ya bagi anak-anak Bapak semua mengetahui sedikit tentang apa hubungannya kepemimpinan dengan politik ya. Nah, pada dasarnya orang berpolitik itu ya, orang yang berpolitik itu tentu ingin mendapatkan kekuasaan ya. Jadi kalau ditanya politikus itu apa sih tujuannya? Ya, tujuannya kekuasaan. Ya. Tujuannya kekuasaan, dan dengan kekuasaan tadi dia bisa menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin di bidang tertentu jadi ya. Nah, masalahnya itu kan kepemimpinan tadi terkadang tidak sesuai dengan keahlian orang yang menjadi pemimpin ya. Banyak kita lihat sekarang orang yang tidak memiliki keahlian tapi menduduki jabatan publik. Akhirnya yang terjadi banyak yang kecewa, banyak masyarakat atau rakyat yang kecewa, sehingga terjadilah salah satunya demo ya. Salah satunya demo. Demo itu kan salah satu perwujudan ketidaksukaan ya atas hasil kepemimpinan dari seseorang ya, atau sekelompok orang, atau juga dari suatu orde ya. Nah, inilah kenapa ya orang itu berpolitik. Nah, sayangnya politik itu sebenarnya bagus ya. Artinya orang yang ingin menjadi pemimpin tentu harus bersaing untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Nah, harusnya ini menjadi suatu hal yang sangat menarik, karena ini merupakan pesta ya yang dinikmati atau diadakan oleh seluruh rakyat di suatu negeri ya. Nah, kalau yang namanya pesta itu pasti gembira ria ya. Nah, kita kan perpolitikan kita lucu ya, pesta tapi membawa malapetaka. Nah, malapetaka malah sampai
sampai saat ini ya, sampai setelah terjadinya pesta itu malapetakannya nggak berujung, artinya berkelanjutan malapetakannya. Nah itu ada sesuatu yang salah di dalam perpolitikan kita. Oke, jadi itu ya. Jadi intinya tujuan dari politikus ya, orang berpolitik itu adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Oke, materinya sudah di LMS ya, Learning Management System, silakan dibaca, dan saya harap sudah dibaca ya, karena sudah saya sharing itu seminggu yang lalu. Nah, jadi Bapak selalu men-share bahan itu biasanya minggu lalu, tapi tidak ini ya, kalau salah di hari Minggu. Di hari Minggu berarti sudah hampir 5 hari. Nah, artinya mungkin kalian sudah baca bahan-bahan tersebut supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Nah, definisinya secara gamblang ya. Itu kekuasaan itu intinya kemampuan yang untuk mempergunakan suatu kekuatan. Ya. Jadi kemampuan untuk menggunakan suatu kekuatan. Oke, kita masuk dulu yang baru datang ya, supaya nggak ketinggalan. Oke, 25 mahasiswa. Nah, intinya tadi kekuasaan itu adalah untuk mendapatkan satu kepemimpinan pada suatu kelompok. Nah, kepemimpinan itu tentu dia sangat berlandaskan kepada kekuasaan yang dia pegang, baik itu kekuasaan ya atau kepemimpinan di pemerintahan maupun di dalam organisasi. Nah, di dalam perusahaan ya, kekuasaan itu juga merupakan suatu hal yang tidak ubahnya seperti politik juga ya. Jadi kalau anak Bapak kalau nanti kerja itu ada perpolitikan juga di kantor ya, di organisasi tadi. Artinya kalau kita tidak bisa mencari celah ya untuk mendapatkan kekuasaan itu, memang kita tidak bisa. Jadi ada celah-celahnya ya, ada selah-selahnya orang bilang gitu. Karena tidak semua orang yang duduk di suatu pucuk pimpinan, baik itu di organisasi maupun di pemerintah, itu orang yang tadi yang sesuai dengan kemampuan atau orang yang memiliki kemampuan. Tidak ya. Di perusahaan juga gitu. Di perusahaan itu juga terjadi saling ibarat itu rebutan kekuasaan ya. Kita contohnya di BUMN aja lah ya. Banyak sekarang disinyalir tuh direktur BNM ya, komisaris BUMN itu yang sebenarnya tidak ada kemampuan di bidang yang dia tempati ya, cuma karena masalah politik aja dia ada di situ. Nah, sehingga rugilah BUMN tersebut ya. Dan itu sudah lagu lama ya. Jadi BUMN itu ibaratnya dalam suatu orde ya, dalam suatu kepemimpinan itu hanya bagi-bagi kekuasaan buat para pendukung ya, atau bagi tim ini ya, tim apa namanya, tim sukses ya. Nah itu kalau sudah menang nanti dibagi ke situ. Oke, jadi kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempergunakan kekuatan ya. Nah kekuatan itu tentu landasnya politik. Nah, kalau politik itu kan bisa mengatur orang lain. Kemarin kita sudah belajar bagaimana orang itu meraih suatu kepemimpinan ya. Salah satunya tadi adalah dengan pendekatan-pendekatan personal ya. Selain juga pendekatan-pendekatan yang lain. Kekuasaan itu merupakan ya sumber yang tidak biasa ya, atau tidak bisa dipergunakan. Nah, jadi kekuasaan itu sebenarnya merupakan suatu hal yang digunakan buat suatu kebaikan, tidak asal digunakan. Jadi kalau orang memegang kekuasaan jangan aji mumpung, aji kesempatan ya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, kapasitas seorang pemimpin itu sangat diperlukan dalam suatu kepemimpinan. Nah, kalau dia tidak memiliki kapasitas, banyak akan terjadi penolakan-penolakan dan juga masalah-masalah di dalam bidang yang dia pimpin. Jadi itu ya. Nah, kekuasaan juga ya, kemampuan yang dimiliki
untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga dia mau bertindak sesuai dengan keinginan ya. Jadi orang yang di bawah kekuasaan itu biasanya manut kepada pimpinan ya. Anda lihat sekarang kalau di Indonesia ini dikatakan kita dalam pengaruh ya, atau dalam cengkeraman oligarki kekuasaan. Jadi di Indonesia ini yang bisa jadi presiden ya, jadi presiden lah intinya ya, atau jadi orang-orang penting di Republik ini ya harus memiliki kendaraan tadi ya, kendaraan politik. Nah, kendaraan politik itu kan partai. Nah, sedangkan partai ini dimiliki oleh orang-orang tertentu ya, oleh orang-orang tertentu yang orangnya itu aja. Oke, contohnya kalau Partai Demokrasi atau PDIP ya, itu kan identik dengan Megawati ya, atau keluarganya Bung Karno. Nah, begitu juga umpamanya Partai Perindo, ya, itu ya punyanya Haritanu ya, keluarganya Haritanu. Partai apa lagi? Partai PAN ya dulu identik dengan Amin Rais ya. Lalu Partai Demokrat itu identik dengan SBY. Nah, jadi itulah oligarki tadi. Jadi kalau tidak dekat dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi, maka kecil kemungkinan bagi orang lain itu untuk bisa menjadi presiden. Ya, makanya kalau orangnya bagus ya, walaupun bagus seperti Pak Gatot ya, seperti Pak Anies ya, atau seperti Ridwan Ramli ya, itu dia tidak punya kendaraan politik tadi ya, tetap dia tidak akan bisa masuk ke dalam inti kekuasaan ya, paling jadi oposisi ya, jadi tukang istilahnya mengawasi dari luar. Dan kalau yang mengawasi ya, sebagai pengawas itu kan yang diawasi bisa menerima bisa tidak ya. Jadi barat kata kita ngomong ya belum tentu ditanggapi ya. Jadi oposisi itu walaupun sampai kejar orang banyak itu beliuran ya, kalau kekuasaannya itu tidak mau menjalankan ya sama aja ya, istilahnya sampai kapanpun dia tetap akan melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk kepentingan dia dan orang-orang dia ya, dan pendukung-pendukung mereka. Nah, itulah oposisi ya. Jadi oposisi itu kayak macan ompong, tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan ya yang diambil oleh pemerintahan atau kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri kita kemarin sudah belajar ya. Jadi kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan apa yang diinginkan dalam suatu organisasi. Kita sudah belajar kemarin. Nah, politik ya itu merupakan suatu fakta dalam organisasi. Jadi intinya untuk meraih kekuasaan tadi, maka orang tersebut harus berada dalam suatu lingkaran politik ya, atau partai politik. Nah, orang yang tidak berada dalam partai politik itu sangat susah untuk mendapatkan kekuasaan ya. Tentu dengan inti tadi, dengan ridhonya mereka ya, kalau istilahnya itu ya. Kalau mereka tidak ridho atau mereka tidak mendukung ya, maka orang-orang yang ada di luar partai politik tidak akan mungkin menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, perilaku ya. Perilaku politik ya, merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai peran formal ya dalam suatu organisasi, tetapi dia mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Jadi walaupun secara formal itu tidak ada ininya ya, tidak ada dalam organisasi ya, tapi dia tuh akan mempengaruhi. Jadi siapa yang menang ya dalam perebutan politik tadi, maka dia akan bisa mengatur atau merubah sesuatu di dalam suatu kelompok atau suatu negara. Nah, contohnya sekarang kan lagi rame tuh undang-undang cipta
cipta kerja ya. Nah itu kan merubah sesuatu yang selama ini sudah ada. Itulah politik tadi. Jadi orang berkuasa itu karena ingin merubah. Nah perubahan ini tentu disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan ya. Jadi ada yang dirugikan ya dari perubahan tersebut dan tentu juga ada yang diuntungkan. Nah ini merupakan dua sisi yang selalu ada. Jadi setiap apapun kegiatan ya pasti akan menyebabkan terjadinya keuntungan dan kerugian pada orang lain. Nah sekarang tergantung ya siapa yang untung ya. Pasti yang untung itu adalah orang-orang yang sekarang ini berkuasa ya, yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Nah kalau keputusan tadi ya dalam bidang politik tadi untuk kepentingan bersama, kepentingan orang banyak mungkin nggak terlalu ada penolakan ya. Orang pasti happy lah ya kalau umpamanya ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, asalkan memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak ya, bukan sekelompok orang tadi. Nah salah satu kelemahan dari undang-undang yang sekarang lagi ramai itu ya mungkin kurangnya sosialisasi atau penyaluran pendapat dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi mungkin belum tersalurkan oleh orang-orang tadi yang terlibat tadi, terutama tentu para tenaga kerja ya intinya, karena kan berkaitan dengan ketenaga kerjaan tadi dan juga hal-hal lain ya yang banyak menjadi sorotan itu ya, luar biasa perubahannya. Oke, tapi kalau bisa dijelaskan itu mungkin bisa diterima karena undang-undang itu sendiri ada sisi positifnya juga ya, karena menurut di media sosial yang tersebar itu juga ada keuntungan yang bisa diterima oleh pekerja ya, dibandingkan dengan undang-undang yang lalu. Oke, itu ya. Nah, dasar-dasar atau sumber dari kekuasaan kemarin kita sudah belajar ya. Ada yang kekuasaan itu dari paksaan atau coercive power, kemarin kita sudah belajar. Jadi kekuasaan yang didasarkan atas rasa takut. Nah, ini sudah menjurus sekarang ya. Jadi orang takut ya untuk bersuara, memberikan pendapat. Karena sekarang banyak terjadi penangkapan para aktivis ya. Jadi udah kayak zaman Soeharto dulu nih. Tapi Soeharto dulu nggak ada ekspos seperti sekarang ya. Walaupun ada yang tangkap mungkin nggak terlalu banyak yang tahu. Karena tidak medianya dulu masih media mainstream ya. Artinya media yang koran, majalah, televisi ya. Televisi pun masih terbatas. Nah kalau sekarang kan anak-anak bapak tuh jangan pernah nonton televisi lagi ya. Televisi itu beritanya banyak yang di-cut ya, banyak yang sudah istilahnya dihaluskan ya. Kalau mau lihat itu berita yang benar bisa lihat di YouTube atau di Facebook ya. Itu kelihatan tuh kalau polisi lagi ngantemi mahasiswa ya, sampai berdarah-darah, kasihan ya. Karena itu mungkin keluarga dia sendiri ya, atau kalau ya pasti ada hubungan keluarga lah ya di antara yang dipukuli tadi. Lalu kekuasaan yang sah, kemarin kita juga sudah belajar ya. Nah ini kekuasaan yang diterima berdasarkan tadi hasil dari umpamanya pemilu gitu ya, legitimate powers. Nah, itu kan sah. Nah ini kemarin sudah kita bahas juga ya. Lalu kekuasaan itu berdasarkan imbalan. Nah ini juga orang mengikuti suatu kepemimpinan ya, dari orang lain itu karena diiming-imingi ya, imbalan tertentu. Nah ini juga terjadi ya. Artinya siapa yang ikut rejim ya akan mendapatkan imbalan. Jadi dulu banyak yang di zaman SBY jadi aktivis, sekarang di zaman Jokowi menjadi loyalis ya, atau menjadi penikmat lah ya, menjadi kekuasaan ya, berada di lingkar kekuasaan. Lalu kekuasaan yang berdasarkan pakar atau keahlian. Nah, ini kemarin juga saya jelaskan, jadi ada orang-orang yang memiliki keahlian itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kekuasaan rujukan. Nah, ini berdasarkan ya sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan oleh seorang individu. Nah, ini biasanya orang melihat di
atau mengikuti seseorang itu karena melihat ya dia itu sebagai idola. Ini banyak ya anak muda sekarang banyak mengidolakan orang-orang tertentu. Lalu kekuasaan yang berdasarkan informasi. Orang berkuasa karena dia memegang sumber-sumber informasi. Nah, ini Anda tahu ya, salah satu sumber daya yang mahal saat ini adalah informasi. Artinya siapa yang memegang informasi terlebih dahulu, dia akan menjadi pemenang ya. Oke, lalu relationship power ya. Nah, kekuasaan berdasarkan hubungan. Nah, ini juga banyak sekarang terjadi ya. Ini malah menjadi sorotan sekarang, anak-anak Pak Jokowi jadi ini semua ya, jadi calon ya di beberapa daerah, yaitu di Solo dan di Medan. Itu kemarin di ILC juga dibahas ya, di ILC tanggal 20 Maret. Nah, itu istilahnya disentil ya sama masyarakat ya, sama tokoh-tokoh masyarakat ya, seperti Aji Mumpung lah ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan di atas tadi ya, sebenarnya mungkin dia tidak memiliki kapasitas di situ, cuma karena dipaksa ya orang untuk memilih dia, ya dia terpilih ya. Ya nanti terserah akhir kisahnya seperti apa, kita nantikan bersama. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya? Lanjut aja, Kak. Oke, orang ajan ya. Dengar nggak orang ajan? Ntar ya, sedikit. Kita lewat dulu sebentar ya, ada orang ajan. Ntar ya, ada Nisa ya. Oke ya, sudah selesai ajannya, kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana taktik orang untuk meraih suatu kekuasaan? Tentu dalam perpolitikan itu ada taktik ya, yang dipakai untuk mendapatkan posisi atau kekuasaan tadi. Nah, beberapa taktik yang bisa dipakai ya di dalam suatu politik untuk memperoleh kekuasaan ya, baik di organisasi maupun di pemerintahan, adalah yang pertama dengan menggunakan nalar. Ya, artinya di sini para pemimpin ya, atau para orang-orang tadi yang terjun ke politik ya untuk mendapatkan kekuasaan tadi itu bisa menggunakan fakta dan data. Jadi di sini dia mungkin menampilkan ya fakta-fakta tentang diri dia ya, tentang data-data tentang pencapaian dia ya dalam suatu bidang, sehingga itu menimbulkan ya penalaran atau nalar dari para pemilih ya untuk memilih dia. Artinya orang memilih itu karena meyakini
orang yang dipilih tadi itu memiliki suatu kelebihan sesuai dengan fakta dan data yang disajikan ya, baik itu berupa gagasan ya, logika dan rasional. Nah makanya di dalam pemilu kan biasanya harus ada debat ya, ada debat maunya presiden ya, debat gubernur itu ya. Nah di situ sebenarnya mereka lagi uji nalar ya, nalar siapa yang masuk akal ya, nalar siapa yang lebih pintar, itu dengan didukung oleh data dan fakta. Nah ini ya, jadi tinggal kita ya, kita sebagai pemilih yang menentukan kita tuh nalar kita tuh pilih siapa, pilih si A atau pilih si B. Nah kalau saya dulu jelas ya pilih si B ya, bukan si A ya. Ya karena secara nalar ya, atau secara akal sehat itu dari sisi manapun kita bisa melihat kelebihan-kelebihannya. Itu intinya. Lalu dari keramahan, nah ini juga sering dipakai ya. Biasanya orang kalau pemilu itu luar biasa ramahnya, ya, baiknya luar biasa ya. Tapi kalau sudah menang ya itu selamat tinggal ya yang pemilihnya tadi. Nah, ini juga sering dipakai ya taktik ini untuk mendapatkan kekuasaan tadi. Jadi kalau pada masa pemilu ya kemarin sebelum dipilih ya, itu banyak orang-orang yang ramah pada orang lain ya. Nggak kenal pun di jalan itu mau negur ya. Asalkan mungkin satu dapil ya. Nah, di sini ya keramahan tadi tentu dengan namanya menyanjung ya, lalu berlaku rendah diri ya, rendah hati ya, karena diri ya rendah hati ya, bersikap sahabat. Nah, ini salah satu taktik ya untuk mendapatkan kekuasaan tadi dengan keramahan. Ya walaupun tidak semuanya ya, setelah terpilih itu lupa dengan janji-janji ya. Tapi secara umum banyak yang lupa memang pada saat dia sudah terpilih. Nah, taktik berikut itu adalah dengan koalisi. Oke ya, jadi untuk mendapatkan suatu kursi atau jabatan itu kan biasanya kalau di politik ya untuk menjadi seorang gubernur atau seorang presiden itu kan harus menang 50+1 ya, atau 51% lah menangnya. Nah kalau untuk mencapai itu belum mencukupi ya dari satu partai pendukung dia, maka otomatis dia akan berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Nah ini kita bisa lihat juga ya dalam politik di tahun 2019 kemarin ya, itu kan tidak diusung oleh satu partai, malah yang mengusung itu banyak ya, ada 4-5 partai. Artinya mereka berkoalisi untuk mendapatkan satu posisi kekuasaan tadi, yaitu presiden atau gubernur ya. Jadi koalisi itu ya dapat dukungan dari orang lain dalam organisasi untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau dalam organisasi ya, dalam perusahaan itu tidak ada koalisi ya. Jadi ini koalisi ini untuk kekuasaan di bidang politik atau di bidang pemerintahan ya. Kalau di kantor tidak ada koalisi ya. Itu tentu ditentukan oleh pimpinan ya. Artinya orang yang di atas, orang yang lebih tinggi jabatan yang dari jabatan yang dicarikan ya. Dan juga tentu harus konsultasi dengan pemilik ya, pemilik perusahaan tadi. Oke, lalu apa? Tawar menawar. Nah ini juga sering ya. Ini dalam politik tadi itu sepertinya terjadi tawar menawar. Artinya kalau gua dukung lu, saya dapat apa kira itu ya. Nah ini sering ya. Nah tawar menawar ini yang menjadi rusak tadi ya, rusak suatu negeri ya. Karena biasanya ada uang di situ ya. Artinya ada janji-janji uang ya, ada janji-janji jabatan ya. Nah padahal tadi di awal Bapak sampaikan besar kemungkinan orang yang tadi mendukung ya tidak sesuai dengan tidak memiliki kapasitas ya, atau tidak sesuai dengan jabatan yang mungkin dia incar ya, atau dia inginkan tadi. Yang penting kan dia ingin jabatan aja ya, masalah bisa atau nggak bisa tuh nanti keroyokan ya. Keroyokan itu maksudnya ada tim di belakang dia ya, tim yang membantu dia. Nah,
tim-tim yang batu tadi itu dari golongan dia juga ya, atau teman-teman dia juga. Ya memang terjadilah situ sarang korupsi ya, atau sarang penyamun ya. Jadi kalau Anda lihat sendiri Anda Bapak ya, di suatu departemen itu biasanya kan kalau di situ menterinya partai A ya, dari PKB itu ya. Nah, maka situ semuanya staf-staf ahlinya orang-orang PKB ya. Kalau umpamanya menterinya itu orang Golkar ya, staf ahlinya orang Golkar ya. Nah, karena mereka jadi satu ya, satu kepentingan ya, lebih gampang ya bermain di situ ya. Maka banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan nepotisme tadi. Oke, lalu apalagi taktiknya ketegasan. Nah, ini juga ada yang memiliki kepribadian yang figur-figur yang tegas. Itu bisa juga ya. Jadi menampilkan suatu ketegasan di dalam suatu perpolitikan itu juga menarik perhatian orang lain ya, atau pemilih ya. Nah, contohnya sekarang ini yang kita lihat adalah Pak Gatot Nurmantio ya. Itu kan figur yang memiliki ketegasan. Kalau kita lihat ya, karena dia seorang jenderal ya dari militer, dan dia juga memiliki pandangan yang tegas terhadap hal yang menurut dia itu tidak benar ya. Artinya dia berani menyuarakan pendapat, terutama tentang PKI itu ya. Nah, ini suatu peluang bagi dia nanti di 2024 ya. Tapi kan kalau ada tadi, nah kalau ada yang mengusung ya, nah mengusung ini kan harus punya kendaraan, yaitu partai politik. Nah, ini penyakitnya tadi ya, kembali lagi ke oligarki tadi. Jadi walaupun istilahnya Pak Gatot itu hebatnya luar biasa, bagusnya luar biasa ya, tapi kalau nggak ada kendaraannya ya melempem juga ya, kayak Anies ya, kayak si yang lainnya ya, yang kayak Rizal Ramli itu kan potensial sekali untuk jadi pemimpin, tapi karena dia nggak ada kendaraan ya, itu susah ya. Itulah oligarki tadi ya, oligarki kekuasaan tadi, oligarki politik tadi. Lalu otoritas yang lebih tinggi, nah ini dipilih karena ya, jadi menggunakan otoritas yang lebih tinggi. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Makanya tadi saya sampaikan, Bapak sampaikan di awal ya, biasanya orang yang ingin mendapatkan suatu kedudukan atau kekuasaan itu dia akan menjilat ke atas ya. Kalau di kantor itu terasa banget ya. Jadi nanti kalau yang kerja di perusahaan itu akan ketemu manusia-manusia yang tadi itu ya, penjilat luar biasa ya. Karena memang salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan darah. Kita melihat otoritas yang lebih tinggi tadi. Kalau tidak, ya nggak bakal jadi ya. Ini juga kalau di politik ya sama juga, oligarki juga ya. Artinya kalau Anda ingin didukung oleh PDIP ya harus dekat-dekat ke Megawati ya. Kalau ingin didukung oleh tadi ya, oleh Pak SBY ya harus dekat-dekat ke Pak SBY ya, intinya. Oke, lalu sanksi ya. Nah, ini tentu memberikan imbalan dan hukuman bagi orang yang tadi ya, yang memilih tadi. Ini juga bisa dipakai taktiknya untuk mendapatkan kekuasaan. Ada yang tanyakan? Jadi Bapak pelan-pelan aja ya. Ada yang tanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut aja, Pak. Yang lain lanjut juga? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Nah, Pak. oke, lanjut ya. Jangan guring ya. Jangan guring ya. Karena ini kita kuliahnya malam ya. Walaupun tidak malam sekali ya, baru jam 7 ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja dalam perilaku politik tadi ya. Kan sekarang orang luar biasa ya. Perilaku manusia yang terlibat dalam partai politik tadi atau politikus lah ya. Kita singkatnya politikus ya. Itu kan saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menghina ya. Luar biasa. Kalau saya tuh kayaknya nggak tahan ya kalau berada dalam posisi seperti itu ya. Tapi orang-orang yang memang berada dalam lingkaran politik tadi ya sama aja perilakunya ya. Mereka saling serang, saling menjelekkan, bahkan serangannya serangan pribadi ya. Nah, itu mereka udah terbiasa perilaku seperti itu tadi. Nah, secara individu ya harus memiliki daya juang yang tinggi ya.
atau kekuatan tadi ya. Jadi tidak semua orang juga tahan ya dan bisa masuk ke dalam sistem politik tadi. Ya. Karena yang kalian lihat aja ya, kita kalau lihat umpamanya seseorang bicara tentang orang lain itu kan luar biasa ya. Kadang yang menurut kita mungkin itu tidak baik ya, tapi bagi mereka itu udah hal yang biasa. Oke ya, jadi dia harus melihat ya kesempatan-kesempatan ya, yang lebih tinggi ya, atau kedudukan tadi yang dia incar tadi. Nah, dia juga harus memiliki investasi ya. Investasi ini harus besar ya, kalau secara ekonomi ya, itu katanya untuk mendapatkan suatu jabatan itu untuk jadi bupati aja 5 miliar ya. Kalau jadi presiden itu kalian bisa bayangin tuh ya, katanya bisa triliunan ya. Padahal gaji presiden kan cuma 60 juta. Ya anggap kalau dengan tunjangan-tunjangan anggapnya 500 juta deh gitu ya. 500 juta kali 5 tahun itu kan kalau 1 triliun kan balik modal ya. Jadi kadang kalau kita pikir secara logika itu nggak masuk akal ya. Kayak bupati itu gajinya kan cuma 6 juta. Ya, jangka waktu jabatannya 5 tahun. 6 juta kali 12 kan 72 juta setahun. Anggapnya 75 juta deh. Atau 100 juta lah bulat itu ya. Kali 5 tahun, 500 juta. Padahal investasi yang dia keluarkan untuk menjadi bupati itu 5 miliar. Gaji dia selama 5 tahun itu cuma 500 juta. Ya 4,5 miliarnya kemana dia carinya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang tidak masuk akal ya bagi orang-orang yang berpikiran logis ya. Tapi bagi orang yang pikirannya itu mafia itu nggak masalah ya, karena dengan jabatan dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari investasi yang dia keluarkan, itu masalahnya. Nah, makanya korupsi di negara kita ini nggak habis-habis ya, ini nggak habis-habis. Oke, jadi juga harus dia memiliki ya harapan ya, sukses di bidang yang dia jalankan ya. Nah, ini tadi ya, harapan sukses ini kalau cuma harapan ya mungkin semua orang memiliki harapan. Tapi harapan tadi tentu didukung oleh kemampuan ya, keahlian. Jangan sampai kan dia ingin menjadi jabatan tertentu, menduduki jabatan tertentu, tapi tidak memiliki kemampuan, akhirnya harapan hilang semua ya. Ya seperti sekarang kita rasakan ya. Ekonomi susah ya. Ya kalian rasakan sendiri lah ya. Jauh sekali bedanya. Oke, lalu secara organisasi ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi perilaku politik seseorang ya. Umpamanya suatu kesempatan ya. Jadi kalau di organisasi ya, di baik itu di pemerintahan maupun swasta, ini saling berebut ya, berebut kesempatan tadi, promosi. Walaupun sebenarnya promosi itu harus diraih dengan cara yang elegan ya. Kalau menurut saya sih, kalau mau jujur ya, bersainglah secara elegan, secara sportif. Artinya promosi itu hanya diberikan kepada orang yang layak, sesuai dengan pencapaian target-target yang dibebankan gitu ya. Nah, jadi kalau siapa yang memiliki pencapaian target yang tinggi, maka dia harusnya dipromosi. Tapi semua itu terkadang realitanya tidak seperti itu ya, nah Bapak ya. Saya kerja di profesional kan 18 tahun lebih ya. Realita tidak seperti itu. Banyak orang yang bagus ya, istilahnya di kantor ya, pencapaian targetnya bagus ya, pendidikannya juga bagus, tapi tidak dapat promosi. Malah orang yang tidak memiliki kemampuan ya, tidak mencapai target, maka dialah yang promosi ya. Sehingga tidak heran kalau di suatu kantor juga sering terjadi namanya turnover ya, turnover karyawannya tinggi. Nah, itu nanti kalian merasa ya, bagi yang sudah kerja itu nanti akan bisa merasakan sendiri apa yang terjadi di kantor. Jadi di kantor itu ya, atau dia ya, saya bicara di kantor karena saya memiliki pengalaman di situ ya. Di kantor itu terkadang kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.
dan juga sistem yang ada. Jadi tetap ada tadi kata orang ya, like and dislike di kantor itu pasti ada. Oke, lalu apa lagi? Ya, secara organisasi namanya sistem dan evaluasi kinerja yang tidak jelas. Nah, ini akan mempengaruhi tadi. Tadi yang di awal Bapak sampaikan ya, ada orang yang targetnya tercapai ya, tapi yang promosi malah orang yang tidak mencapai target. Nah, ini artinya sistem evaluasinya tidak jelas. Jadi akhirnya turnover ya atau keluar masuk karyawan itu tinggi. Banyak orang yang resign ya dari suatu perusahaan tadi. Ya. Oke, lalu praktek imbalan. Ya, imbalan juga menjadi masalah gaji ya. Ini juga menjadi suatu hal yang mempengaruhi perilaku ya. Baik sisi politik maupun di sisi profesional ya. Imbalannya apa nih ya? Jadi semakin tinggi jabatan ya, tentu semakin tinggi juga imbalan yang dia peroleh ya. Secara hierarki kepangkatan ya, dan juga hierarki jabatan serta hierarki gaji itu pasti ya. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga gaji yang dia terima. Dan juga harus semakin tinggi juga tekanan kinerja yang dia terima. Nah, kalau presiden itu memang harus memikirkan 265 juta rakyat ya. Tidak bisa dia hanya memikirkan satu departemen ya. Beda sama menteri ya. Kalau menteri, namanya menteri PUPR ya, menteri pekerjaan umum ya, dia cuma mikiri itu tadi bidang pekerjaan dia, pekerjaan umum ya. Dia nggak mikir lagi namanya bidang pertahanan ya, di bidang ekonomi ya enggak. Paling membantu ya. Itu perilaku yang dipengaruhi ya. Nah, lalu apa? Ya, efektivitas dari politik itu apa sih ya? Apa sih untungnya ya dalam perpolitikan tadi? Nah, jadi politik tadi itu juga merupakan ya suatu bentuk dari tujuan organisasional. Tadi di awal Bapak sampaikan ya, untuk mendapatkan suatu kedudukan memang harus masuk ke politik dulu ya, atau masuk partai politik ya, atau didukung oleh partai politik ya. Nah, karena memang begitulah hukumnya ya, begitulah jalannya yang harus ditempuh untuk menjadi seorang pemimpin ya. Nah, lalu apa lagi? Kembangkan citra yang baik ya. Jadi kita harus mengembangkan citra yang baik ya, sehingga orang mau memilih kita sebagai pemimpin ya. Nah, lalu apa? Kendalikan sumber daya organisasi. Nah, makanya kalau di organisasi itu juga terjadi persaingan yang luar biasa keras ya. Orang berlomba-lomba tadi untuk mendapatkan sumber daya tadi. Contohnya ya, orang itu bersaing untuk mendapat menjadi ketua partai ya, atau dalam kepengurusan partai. Karena kalau dia menguasai sumber daya tadi atau mengendalikan sumber daya partai, maka kesempatan dia lebih besar dibandingkan orang yang tidak berada di lingkaran itu tadi. Jadi bersaing dan berebut pengaruh. Nah, cara-caranya tadi yang sudah di depan Bapak jelaskan ya, bisa dengan kedekatan, bisa dengan kemampuan. Yang paling bagus itu memang dari kemampuan ya. Jadi orang memilih kita itu karena memang kita memiliki kemampuan, itu paling bagus. Tapi tidak jarang juga ya orang mendapatkan posisi ya atau jabatan maupun kekuasaan itu karena tadi masalah kedekatan tadi. Nah, ini yang sekarang lagi disorot ya. Yang awal tadi Bapak sampaikan ya. Contohnya tadi anak-anaknya Pak Jokowi sekarang lagi rame itu di Medan ya, sama di Solo ya. Padahal kalau kita mau jujur, itu lebih banyak yang lebih mampu ya dari mereka. Tapi kok malah mereka yang maju, itu kan jadi masalah besar ya. Silakan kalian nilai sendiri ya. Kalian kan sudah dewasa dan sudah mandiri secara politik juga, sudah bisa menentukan suara ya dalam hal pemilu ya. Nah, ini kita juga nanti di bulan 12 ya, Banjarmasin kan juga akan memilih pemimpin pilkada ya. Nah, itu pemilihan gubernur dan wali kota kalau yang di kotanya ya.
Nah, itu digunakanlah kesempatan tadi bagi anak-anak Bapak yang memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan ya. Gunakan itu sebaik-baiknya karena nanti pilihan itu akan mempengaruhi masa depan Banua ya, akan mempengaruhi masa depan kita semua. Apakah kita Banua tambah maju atau tambah tenggelam ya, tambah calapnya ya. Itu hasil dari pilihan kita sekarang ya, atau hasil pilihan nanti di bulan Desember ya. Oke ya, silakan nanti kalian pakai hak pilih kalian untuk memperbaiki daerah ini ya. Nah, yang berikut itu harus tampil ya. Jadi ini yang menjadi masalah kadang-kadang ya. Banyak orang pintar tuh kadang nggak mau tampil ya. Tapi banyak orang yang nggak jelas itu ya. Tiap hari nongol di YouTube ya, di IG, di Facebook ya, dengan cara tadi ya mau menurut saya sih kurang kurang bagus ya, dengan cara yang namanya dia menilai orang lain ya. Itu yang dinilai itu keburukannya ya. Kalau kebaikannya kan nggak mungkin dia mau memuja orang lain. Nah, itu sering tampil saya lihat ya. Wah, ini tampil terus ya, mengkritik ini, mengkritik itu ya. Nah, itu salah satu cara dia tadi untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Apalagi sekarang di zaman teknologi ya, nah Bapak ya. Banyak orang yang viral langsung menjadi artis terkenal ya. Jadi artis sekarang gampang ya. Cukup viral lalu jadi artis ya. Viral lalu menjadi panutan gitu ya. Nah, ini intinya zaman sekarang kita harus tampil ya. Jadi orang yang di bidang politik tadi kalau dia tidak berani tampil ke depan ya nggak akan diketahui oleh pemilih ya. Maka dia harus tampil. Nah, lalu dia harus mengembangkan atau mencari sekutu-sekutu ya. Sekutu itu teman ya yang berkuasa. Nah, ini yang Bapak sampaikan di awal. Jadi terkadang ya orang itu berkuasa karena memang ada orang lain yang mengangkat dia ya. Namanya leverage ya kalau dalam ekonomi itu ya. Ada pengungkitnya itu tadi. Jadi banyak orang yang istilahnya tampil ya menjadi seorang pemimpin itu karena memang ada orang lain yang mempromosikan dia atau mengangkat dia ya. Jadi salah satu kunci sukses baik itu dalam bisnis maupun dalam politik ya harus berteman dengan orang yang bagus atau orang-orang hebat. Ya, jadi bagi anak-anak Bapak kalau ingin berhasil, ingin sukses, maka bertemanlah dengan orang-orang sukses ya. Kalau bertemannya dengan orang-orang yang gagal, dipastikan ikut-ikutan gagal juga. Karena mindsetnya nanti akan mindset gagal ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang sukses, mindsetnya orang sukses juga. Nah, jadi itu ya. Jadi harus berteman atau bersekutu dengan orang-orang yang sukses atau berkuasa. Nah, lalu tentu harus dijaga nama baik ya, jangan sampai tercemar. Ini penting ya. Banyak orang-orang yang hebat juga akhirnya hancur dalam sekejap karena namanya tercemar ya. Banyak kasus ya. Contohnya kasus korupsi ya, kayak Setia Novanto itu kan luar biasa ya. Nazarudin ya, Anas Urbaningrum itu hancur karir politiknya karena namanya tercemar ya. Jadi harus dijaga. Lalu dukungan ya. Nah, ini penting ya. Dukungan itu tentu dari berbagai pihak, terutama dari orang-orang terdekat dulu ya. Dari keluarga, kalau sudah punya anak ya, punya istri ya, dari anak istri dulu ya, dari orang tua, baru nanti keluarga-keluarga inti ya. Nah, tanpa dukungan mereka itu sangat berat ya. Artinya persaingan dalam politik itu luar biasa. Jadi kalau kalian lihat ya, dalam pemilu yang kemarin ya, itu luar biasa gesekannya antara satu partai dengan partai lain ya, satu kontestan dengan kontestan lain tuh saling bersaing secara ketat ya. Nah, kalau tidak ada dukungan ya agak susah ya. Jadi minimal mentalnya harus kuat dulu. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Sambil Bapak minum ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Iya, Pak.
Ya Oke. Pak, jangan lanjut aja Pak. Ya, dalam organisasi tadi sudah Bapak singgung ya, itu juga ada politik-politik ya bermain di situ. Oke, ini ada yang masuk ya, kita masukkan aja, nggak masalah ya. Kasian ya, mungkin ada masalah sehingga terlambat. Oke, ya, jadi politik dalam organisasi itu juga memerlukan ya beberapa konsep. Di awal tadi udah Bapak sampaikan ya, untuk mendapatkan suatu kedudukan ya atau kekuasaan itu, maka si orang tersebut ya harus bisa memiliki atau mencari peluang-peluang untuk mendapatkannya. Salah satunya itu dengan mendekatkan diri kepada sumber kekuasaan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau mau jadi direktur gitu kira-kira ya, kalau direktur ya harus dekat sama pemilik ya, pemilik perusahaan ya. Kalau di organisasi, kalau mau jadi ketua ya harus dekat dengan induk organisasinya, yang memayungi siapa ya. Nah, salah satu pendekatan tadi tentu dengan adanya kita sering tampil ya. Kalau kita sering tampil itu biasanya akan lebih dilirik oleh orang-orang yang ada di atas ya. Nah, dengan adanya kekuasaan ya, dengan seringnya kita tampil ya dalam organisasi tersebut, maka akan menebar pengaruh. Jadi kalau adanya pemilihan gitu ya, orang langsung ingat tuh kepada orang yang tadi yang sering tampil. Dia bandingkan dengan orang tidak pernah tampil sama sekali ya. Jadi ya memang pengaruhnya besar ya. Jadi memiliki pengaruh ya bagi orang-orang yang sering tampil dalam suatu organisasi. Oke, lalu berikutnya harus tadi menguasai sumber-sumber daya. Nah, ya. Di awal tadi Bapak sampaikan ya, bagi orang yang memiliki posisi ya di suatu organisasi itu kemungkinan untuk terpilih menjadi pemimpin itu lebih cepat ya dibandingkan dengan orang yang berada di luar organisasi tadi ya, tidak menjadi bagian ya atau pemimpin dalam organisasi tadi. Nah, politik itu sebenarnya tidak buruk ya, nah Bapak ya. Jadi memang dari zaman dulu itu orang sudah berpolitik ya. Ya. Dari zaman dulu itu orang sudah berpolitik. Nah, cuma bagi sebagian orang ya, bagi sebagian bangsa itu menjadi suatu hal yang buruk citranya. Kalau kita lihat umpamanya di Eropa ya, atau di Jepang ya, saya luar biasa salut dengan yang di Jepang ya. Di Jepang itu kan baru ganti ya perdana menterinya, dari Shinzo Abe sekarang ke Suga ya. Nah, itu tidak ada gejolak politik ya seperti di Indonesia ya. Di Indonesia itu udah 1 tahun ya kemenangan Jokowi itu diumumkan ya, diraih ya. Tapi sampai sekarang masih banyak orang yang tidak puas dengan kemenangan tersebut. Masih banyak yang protes, tidak mau terima karena dianggap menang dengan cara yang curang. Di Jepang nggak ada seperti itu ya. Di Jepang tuh orang ganti perdana menteri sebentar-sebentar itu nggak ada masalah, itu santai-santai aja, orang tuh nggak ada pecah-pecahan, nggak ada demo-demoan ya. Jadi bagi orang luar itu politik itu bagus ya untuk membangun karakter bangsa. Artinya mereka terpilih karena memang memiliki tadi kelebihan tadi. Jadi orang yang dipilih ya, namanya jadi perdana menteri Jepang itu benar-benar orang yang dipilih atau diyakini memiliki kelebihan ya, dan bisa menjabat atau memangku jabatan politik tersebut untuk memajukan negara dia, memajukan bangsa dia. Nah, kalau kita kan tidak ya, itu masalah ya. Kita sampai sekarang nggak yakin dengan kemampuannya Pak Jokowi ya, apakah dia bisa memajukan bangsa ini. Dan ternyata memang tidak bisa ya, karena sampai sekarang kita masih terjebak dalam perselisihan ya, demo ya. Habis itu ekonomi kita juga ya tidak baik-baik ya. Ya, itu akibat apa tadi ya? Karena kekuasaan tadi diperoleh dengan cara yang tidak elegan ya. Kalau caranya elegan, wah aman ya. Kayak di Jepang itu saya luar biasa, Bapak suka ya, suka melihat juga di Jepang tuh sering ganti-ganti perdana menteri, nggak pernah ada demo, nggak pernah ada tuh yang ribut-ribut seperti di Indonesia. Kita sudah setahun pemilu masih ribut. Oke ya. Jadi politik itu sebenarnya bagus ya, karena tentu ya dengan politik tadi rakyat itu bisa memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsanya ya, bukan bagi dirinya tapi bagi bangsanya ya. Jadi orang tuh konsepnya adalah konsep kebangsaan ya. Nah, kalau kita mungkin masih konsep itu konsep
bisa kesukuan ya, bisa juga agama yang bertindak di situ, bisa juga tadi partai ya. Jadi nggak mencakup atau tidak mewakili bangsa ini ya. Jadi kalau presidennya mungkin lebih cocok mungkin jadi presiden PDIP itu ya, itu presiden bangsa lain ya, karena condong ke bangsa bangsa lain sih ya, bela bangsa lain bukan bela bangsa Indonesia sendiri. Oke, itu kira-kira ya. Nah, politik keorganisasian itu adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk memperoleh dan menggunakan power. Nah, itu ya. Jadi politik tadi untuk menggunakan, memperoleh dan menggunakan power. Jadi orang berpolitik itu untuk mendapatkan power, kekuasaan dalam hal pengendalian sumber daya organisasi ya, demi mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak. Nah, ini yang masalah ya. Sumber daya organisasi atau sumber daya bangsa ini ya. Ini yang masalah ya. Jadi kita ini sumber dayanya luar biasa. Ya, tapi dinikmati oleh bangsa lain atau sekelompok orang saja ya, sehingga tidak mewakili rakyat Indonesia ya. Makanya terjadi Bapak sampaikan di depan tadi, sampai sekarang pun masih sering demo ya, masih sering bakar-bakaran ya. Karena sudah setahun bangsa lain itu sudah maju ya, tidak seperti kita. Nah, realita di dalam politik ya, itu kenyataan, jadi tidak bisa ini ya. Jadi kita itu suka atau tidak suka ya, bangun tidur kita pasti dihadapkan dengan suatu kenyataan ya dalam hidup ini ya, dalam organisasi, dalam berbangsa ya, dalam bernegara, itu sudah realita ya. Jadi politik itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, makanya orang-orang yang terbaik, orang-orang bagus itu sebenarnya harus masuk ke politik ya, supaya bisa membawa nilai-nilai yang baik juga. Nah, masalahnya orang baik itu tidak suka dengan politik tadi ya. Mungkin dia risih juga dengan cara politik yang saat ini berlaku ya. Soalnya kalau saya lihat sekarang ini orang yang suaranya keras ya, orang yang mukanya tidak tahu malu, itulah yang sering tampil ya, sering memajukan dirinya sebagai seorang pemimpin ya. Padahal sebenarnya nggak layak untuk jadi pemimpin kalau menurut saya. Tapi mereka tuh ya tadi ya, karena mungkin muka badak ya, suaranya keras ya, lalu tidak punya pekerjaan lain ya selain tadi untuk mengharapkan jabatan di politik tadi ya. Padahal banyak orang lain yang sebenarnya lebih pantas. Nah, taktik ya dalam memainkan politik dalam suatu organisasi. Nah, tentu kita harus memiliki ini ya, kemampuan ya. Dan juga harus tadi ya, dekat dengan orang yang berkuasa tadi. Ya, udah Bapak sampaikan ya. Jadi kalau anak Bapak ingin menjadi penguasa juga ya, itu maka harus dekat dengan orang yang lebih berkuasa ya. Artinya tadi kalau Bapak sampaikan ingin jadi presiden ya harus dekat dengan pemimpin partai politiknya, karena oligarkinya di situ. Ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau dekat dengan pemimpin parpol ya, pemilik parpol, ya susah jadi pemimpin, jadi presiden ya, kayak Rizal Ramli yang Bapak sampaikan. Karena nggak ada partai politik yang mau ya kasih karpet merah kepada mereka. Ya kayak Anies ya, Anies kan nggak punya partai ya, walaupun dikatakan dia Gerindra ya, tapi kan bukan dia bosnya ya. Yang gampang jadi presiden itu ya tentu yang jadi bos ya, yang jadi pemimpin di satu partai itu biasanya, karena tadi dia menguasai sumber daya partai tadi kan di awal sudah sampaikan ya. Kalau ingin menjadi penguasa, memiliki suatu kekuasaan itu harus memiliki atau menguasai sumber daya dulu. Nah, kalau sumber daya itu ya memiliki jabatan lah ya, di parpol ya, itu jalan cepat untuk menuju kekuasaan. Lalu apalagi ya, dengan cara mempengaruhi ya proses pengambilan keputusan. Nah, jadi proses pengambilan keputusan ini terkadang ada yang mengaturnya, namanya invisible hands, tangan-tangan yang tidak kelihatan. Jadi Anda Bapak itu di negara kita ini ya, banyak cukong-cukongnya, banyak cukong-cukong yang bermain
Artinya dia berani membayar, nah, tadi ya orang-orang terhormat tadi ya, untuk mendapatkan suatu keputusan. Salah satunya di undang-undang Omnibus Law itu ya, Omnibus Law itu. Itu katanya ada cukongnya ya, ada cukongnya Minggaya tadi. Begitu juga kemarin yang ramai undang-undang tembakau ya, tahun-tahun berapa tahun yang lalu. Itu ada cukongnya juga ya. Jadi intinya orang berani membayar ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan tadi agar dia eh, bisa mempengaruhi pengambilan suatu keputusan. Oke. Dan tidak rahasia lagi ya di Indonesia sekarang ini kan dalam cengkeraman satu kelompok ya yang memang memiliki uang ya. Jadi kalian belajar politik ya, karena di Indonesia itu ya ada orang yang bermain di situ ya. Artinya dia berani membeli keputusan-keputusan tadi ya, berani membeli undang-undang untuk tujuan-tujuan dia. Ini yang jadi masalah di Indonesia. Oke, lalu apa? Ya, dengan cara tadi menyerang orang lain. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau kalian dalam politik itu memang saling serang ya. Sekarang diserang itu kan keluarganya SBY ya. Kalau kalian lihat itu di media sosial itu yang diserang adalah keluarga SBY sama keluarga Pak Harto Cendana ya. Nah, luar biasa ya. Jadi itu tujuannya apa ya? Tujuannya agar mereka itu mendapatkan kekuasaan ya. Tentu yang menyerang itu adalah orang-orang yang ya, berseberangan secara politik dengan orang yang diserang ya. Oke, tidak menutup kemungkinan ya, karena yang membasmi PKI itu kan adalah keluarganya adalah Pak Harto ya. Maka banyak sekarang orang-orang PKI yang menyerang anak Pak Harto ya. Oke, jadi kalian harus paham itu. Jadi banyak sekarang orang-orang PKI yang berkuasa di suatu partai ya, di pemerintah itu menyerang keluarganya Pak Harto karena dulu yang menghancurkan PKI kan ya Pak Harto. Nah begitu juga dengan SBY ya. Banyak juga orang yang sekarang menyerang keluarga SBY. Nah, karena secara potensial politik itu SBY yang bisa menandingi istilahnya pamornya ya Jokowi ya, karena kan orang lain nggak mungkin karena sama-sama presiden ya. Jadi kalau mau disandingkan itu atau mau diuji itu ya jabatannya harus sama, apple to apple ya, jangan apple dengan jeruk ya, nggak sesuai ya. Jadi kalau membandingkan Anies dengan Jokowi itu sebenarnya nggak wajar ya, karena Anies kan cuma gubernur, Jokowi kan presiden, ya nggak wajar. Tapi orang sering membanding-bandingkan dua orang tersebut. Ya, oke, lalu menciptakan ya dan menjangkau ya, menjaga image. Tadi sudah jelas juga image yang baik. Nah ini, jadi banyak orang yang karirnya bagus tiba-tiba langsung hancur karena image-nya langsung hancur ya, karena tersandung suatu kasus ya, contohnya kasus korupsi, lalu kasus asusila. Ini juga sering ya kasus asusila nih. Kalau di luar negeri ya, di luar negeri kalian kalau baca di media sosial atau di media massa ya, kalau ada tokoh masyarakat atau tokoh politik yang tersandung kasus korupsi maupun kasus asusila, itu biasanya langsung mengundurkan diri. Nah, langsung mengundurkan diri. Tapi kalau di Indonesia itu enggak ya, disuruh mundur malah nggak mau. Udah jelas tersangka korupsi tapi masih cengengesan ya, cengengesan di TV ya, masih menganggap tidak masalah. Padahal kalau di luar negeri itu, apalagi di Jepang ya, wah itu mereka bisa langsung harakiri ya, bisa langsung bunuh diri ya, saking malunya. Nah itulah Indonesia ya, aneh ya. Oke, lalu harus memiliki etika dalam berpolitik. Nah itu pasti. Kalau orang tidak memiliki etika, pasti pemilihnya juga tidak beretika ya. Jadi banyak orang yang citra yang negatif ya, pemilihnya pasti juga orang-orang yang negatif. Oke, ini kemarin kita sudah belajar ya teori kepemimpinan, ada teori sifat ya. Nah, ini teori situasional ya. Ada sedikit tambahan ya, ini hanya pengembangan dari teori yang 3 teori kemarin kita sudah pelajari ya, tentang teori kepemimpinan. Oke, gaya kepemimpinan tadi sudah depan sudah jelaskan ya, ada otoriter ya, ini juga ada tambahan ya, ada yang kemarin itu laissez power ya, laissez faire ya, sama autokrasi ya. Ini ada tambahan karena setiap buku itu kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah ini, bagaimana seorang pemimpin itu agar efektif dalam memimpin? Pertama dia harus adil ya.
Adil itu harus eh, tidak memihak satu pihak yang sedang bertikai gitu ya, itu adil ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah kalau dia melakukan pemihakan itu sudah nggak adil lagi. Ini ada dua orang berkelahi gitu ya, tapi dia lebih berat ke sebelah kanan ya. Nah, itu tidak adil. Harusnya dia cuma harus berada di tengah untuk melerai orang yang sedang berkelahi tadi. Jadi pemimpin juga gitu ya, harus adil kepada seluruh orang yang dia pimpin, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Karena kalau dia tidak adil ya pasti akan timbul ketidakpuasan. Nah kalau timbul ketidakpuasan maka pasti akan timbul kekacauan ya. Makanya Bapak bilang tadi sampai sekarang kita sudah 1 tahun pemilu berakhir, ya nggak selesai-selesai juga masalahnya ya, sehingga kita terjebak ya. Oke, nah lalu pemimpin harus sebagai penghubung ya. Nah tadi dia harus menyatukan beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Karena Bapak harus paham ya, bangsa ini 265 juta banyaknya. Dan setiap orang itu pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda, ya, memiliki kemauan yang berbeda-beda, memiliki ideologi yang berbeda-beda ya, lalu memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-beda juga. Nah, makanya dia harus menjadi penghubung ya dari orang-orang yang berbeda tadi. Itulah tugas seorang pemimpin. Ya, kalau dia tadi memihak satu kelompok, ya pasti kelompok lain itu akan merasa tersingkirkan atau terjadi perlawanan ya. Oke, lalu dia harus menjadi mediator. Nah, kalau terjadi perselisihan dari antara kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat ya, baik itu yang antar agama, antar suku ya, antar golongan ya, dia harus ada di tengah mediator. Ya, karena dia pemimpin dari semua kelompok. Oke, lalu dia juga harus memiliki komunikasi yang baik kepada semua masyarakat ya, atau semua anak buah atau rakyat yang ada di bawah dia. Harus bisa mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan ide-ide ya kepada orang lain ya. Jadi kalau dia tidak memiliki komunikasi yang baik ya, maka banyak yang tidak paham dengan apa yang diambil. Nah, ini terjadi kesalahpahaman dan perselisihan ya. Nah, tadi di awal sudah Bapak sampaikan ya, sebenarnya kan Omnibus Law ini ada baik sisinya baiknya juga ya. Karena saya baca dari komentarnya Bang Otman ya, Otman Paris Utopi ya, kan saya follower ini ya IG-nya itu. Omnibus Law ini ada positifnya dia bilang, karena di situ dijelaskan kalau umpamanya majikan itu tidak membayar THR, membayar pesangon, itu majikannya bisa dihukum. Ya, artinya bisa dipenjarakan kalau dilaporkan oleh pekerjanya. Itu kan ada sisi baiknya juga. Artinya ada pembela bagi pekerja ya. Cuma mungkin ini masalah komunikasi ya, komunikasinya nggak nyampe ke pekerja. Akhirnya pekerja itu kan hanya melihat sisi negatifnya aja, padahal sisi positifnya ada. Oke, jadi komunikasi yang baik itu harus dilakukan oleh para pemimpin tadi. Ya begitu juga di kantor ya, di kantor juga seperti itu. Nah, pengetahuan dan pengalaman itu akan ya menjadi suatu hal yang modal besar bagi seorang pemimpin. Jadi Bapak semakin banyak orang itu memiliki pengalaman dari berbagai bidang dan juga dia memiliki suatu kecerdasan ya, kecerdasan emosional ya, maupun kecerdasan intelektual, maka itu dia akan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Jadi kecerdasan itu penting ya. Jadi kalau kalian sekarang menganggap sekolah itu nggak penting, itu salah ya. Karena sekolah salah satu cara untuk mengasah kecerdasan. Nah, salah satu cara juga yang untuk mengasah kecerdasan adalah dengan cara membaca buku ya. Selalu Bapak sampaikan dari setiap kelas yang saya ajar ya, harus sering membaca buku. Karena dengan membaca kita akan melihat ya suatu persoalan itu dari berbagai sisi. Tentu dengan pengetahuan tadi ya, karena dengan membaca